Baru-baru ini ada kasus di mana wanita bernama Pan Xiaotin asal Cina meninggal dunia karena kebiasaannya membuat konten mukbang. Sebelum waktu kematian di Cina tersebut, si Pan Xiaoting dikabarkan sedang melakukan siaran langsung yang menunjukkan dirinya menyantap berbagai jenis makanan. Siapa sangka aktivitas itu membuat nyawanya tercabut. Pan Xiaoting dikabarkan meninggal karena komplikasi akibat robekan lambung saat melahap 10 kilo makanan di saat yang bersamaan. Beberapa kasus juga menunjukkan hal serupa terkait kematian tersebut. Mengapa konten-konten mukbang sedang ngetren? Apakah konten-konten tersebut berfaedah dan apa dampak negatifnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung, terkait fenomena konten mukbang yang gencar mempromosikan makanan cepat saji di media sosial. Menurut Anda, Bung Iwan, apakah membuat kaum muda hari ini kerap tidak sadar telah menerapkan pola makan yang justru akan mengancam kesehatan dirinya, Bung? Baik, pemirsa kabar petang dimanapun berada, memang ini ada salah kaprah tentang mukbang ya. Kalau kita telusuri dari akar budaya masyarakat Korea Selatan, karena kan dari sana munculnya itu. Jadi mukbang itu sebetulnya adalah kebiasaan makan orang-orang Korea Selatan itu secara bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Ketika kemudian nggak bisa bersama-sama, maka mereka kemudian melakukan mukbang. Dikata mukja dan bangsong. Jadi mukja itu ayo makan, bangsong itu siaran. Itu dilakukan supaya ketika makan tuh mereka nggak merasa sendiri. Jadi mereka sambil makan, sambil video call dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman seperti itu. Maka itu yang disebut sebagai mukbang. Jadi pada asalnya tradisi mukbang itu memang tradisi yang baik sebetulnya ya. Jadi untuk merasa bersama bareng-bareng, sama seperti di Indonesia kan juga ada budaya ya, ada filosofi mangan orang mangan yang penting kumpul gitu kan. Kalau makan makan nggak makan yang penting kumpul. Kalau makan bersama tuh lebih enak. Nah, ini ternyata sama di banyak negara budaya makan bareng itu satu hal yang jadi hal yang biasa dan budaya di antara mereka. Nah, ketika sekarang ini orang terpisah dengan jarak dan waktu ya karena kerja karena kuliah di Korea Selatan muncul kemudian tradisi mukbang. Jadi makan dan sambil disiarkan di teman-teman keluarga dengan video call supaya terasa kebersamaannya. Nah, pada level berikutnya ini memang jadi kemudian tren ya dijadi konten di YouTube ya, itu juga di media sosial di mana orang sambil makan itu melakukan mukbang ya, siaran makan yang ditonton oleh banyak orang. Dan pada awalnya level ini hanya sekedar untuk ingin menyiarkan dia itu makan, Bang Anggi. Jadi makan, orang lihat, nanti bisa komen. Jadi tercipta yang namanya kebersamaan dengan audiens ya, dengan viewer ketika dia itu makan. Namun, nah ini level yang berikutnya yang lebih fatal itu kemudian muncullah yang namanya mukbang ekstrim ya. Jadi makan yang kemudian ekstrim dengan porsi yang besar ya, kemudian juga dengan cara makannya juga itu yang over ya. Jadi seperti apa namanya terdengar suara decapan ketika makan seperti itu atau juga apa namanya makan berkali-kali di waktu yang sama. Akhirnya menjadi sebuah salah kaprah. Tadinya sebetulnya mukbang itu adalah membangun rasa kebersamaan ketika makan lewat video call, lewat siaran, berubah menjadi kemudian sebuah konten yang itu sudah jauh dari tradisi mukbang yang sebetulnya. Jadi apa yang sekarang kita lihat, termasuk di Indonesia, itu ada beberapa food vlogger yang mereka suka melakukan mukbang itu hal yang keliru, bahkan sampai kemudian fatal dan mengantarkan pada kematian. Begitu, Bung Agi. Dan juga dikabarkan beberapa konten kreator yang tadi melakukan mukbang seperti food blogger atau konten kreator lainnya dikabarkan meninggal setelah melakukan konten mukbang karena tadi yang Bung Iwan juga katakan melenceng dari pengertian mukbang sendiri. Kemudian belajar dari Ya, betul. kejadian tersebut, Bung Iwan, kira-kira apakah perlu dilarang konten mukbang di media sosial?
Iya, pertama memang harus ada kesadaran diri ya dari seorang food vlogger ya atau dari kita pribadi kalau misalkan melakukan mukbang. Harus kembali pada tujuan asal. Dalam budaya Korea Selatan tadi kan mukbang itu ingin menciptakan kebersamaan walaupun terpisah dengan jarak, tapi ketika saat makan itu merasa bareng-bareng, merasa bersama itu ya. Ini pertama memang harus adanya kesadaran tentang filosofi mukbang di masyarakat Korea Selatan begitu ya. Buat tujuannya itu. Tapi kalau kemudian ternyata sudah berubah, ingin menjadi flexing, ingin menjadi caper ya, cari perhatian, naikkan viewer, naikkan subscriber seperti itu. Nah, ini satu hal yang sudah keliru ya. Maka yang kedua, memang harus ada kontrol dari pihak si food vloggernya itu. Bahwa kalau makan itu mendingan ada satu tujuan, misalkan mempromosikan makanan khas daerah tertentu ya, makanannya itu sehat ya, kemudian juga mempromosikan si pemilik rumah makannya agar kemudian bisa nanti laris banyak pelanggan. Nah, ini kan saya lihat juga di Indonesia ada beberapa food vlogger itu yang mereka jadi mukbang itu ya itu memang tujuannya untuk mempromosikan. Jadi pemilik restorannya, pemilik makanannya supaya kemudian banyak konsumennya. Ini bagus. Tapi kalau sudah yang ketiga ya, seperti makannya itu over ya, kemudian juga cara makannya juga barbar kalau kata kita begitu ya. Nah, harusnya kemudian dari pihak pelaku si food vlogger ini mereka juga sadar diri bahwa ini membahayakan untuk kesehatan mereka. Jadi ada yang namanya kemudian disebut itu adalah binge eating disorder. Jadi BED. Jadi binge eating disorder. Jadi gangguan makan di mana seseorang itu tidak bisa menahan diri untuk makan dalam suatu waktu dengan porsi yang sangat besar. Jadi ini muncul sekarang fenomena yang BED, binge eating disorder. Orang itu sampai dia kalau makan satu porsi itu nggak cukup. Dia pengen dua, tiga, dan empat. Seperti yang kita saksikan di beberapa konten-konten mukbang ya. Ada beberapa juga food vlogger di Indonesia seperti itu. Sampai makan mie ayam 15 porsi, makan kemudian porsinya besar ya dengan cara makannya juga barbar gitu jadi wah belepotan lah seperti itu. Ini hati-hati karena nanti bisa menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, bukan saja habit yang sifatnya perilaku tapi juga dari sisi biologis, karena nanti akan mengubah karakter biologis dari seseorang yang biasanya makan satu porsi kenyang sekarang nggak cukup, harus tiga, empat, lima, bahkan tadi sampai ada yang makan mie ayam tuh berapa belas porsi ya seperti itu. Ini membahayakan kesehatan. Oleh karenanya bagi si pelaku food vlogger itu dia harus sadar diri bahwa apa yang dilakukan dengan cara makan yang porsinya besar, porsinya banyak, cara makannya juga barbar, itu membahayakan dia. Tidak sehat bagi dia dan juga harus sadar perilaku itu nanti akan ditiru. Terutama oleh siapa? Oleh viewer yang dari level anak-anak. Anak-anak kan tuh kan mereka paling gampang mengcopy paste, paling gampang menduplikasi apa yang dia tonton. Dan hari ini kan anak-anak megang HP. Mereka megang HP dan salah satu memang konten di YouTube atau juga di medsos yang populer itu memang mukbang. Jadi kalau kita ketik kata mukbang itu di YouTube misalnya atau di media sosial Instagram, itu nanti keluar itu. Dan kalau anak-anak nonton, mereka bisa jadi akan mudah mengcopy paste. Jadi ketika nanti ditegur sama orang tuanya, nak kok makannya begitu? Enggak, aku lihat tuh di YouTube nih kayak begini, ikutin Mas Anu seperti itu. Nah, ini jadi dari pihak food vloggernya harus ada kesadaran diri, tindakan dia itu berbahaya, menyimpang dari tradisi orang-orang Korea Selatan. Yang kedua juga membahayakan dia sebagai orang yang mengkonsumsi jumlah besar dan cara makan yang barbar dan tentu tidak Islami kan seperti ini. Ini cara makan tidak Islami, kita itu kan diminta makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Kata Nabi, orang mukmin tuh makan dengan satu usus, orang kafir makan dengan tujuh usus. Ini kiasan ya, menggambarkan bahwa orang Muslim itu dia makan nggak banyak, cukup ala kadarnya selesai. Nah, terus yang berikutnya memang harusnya kemudian ada ya kita punya KPI Indonesia ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Harusnya itu kemudian ada teguran yang keras bagi para food vlogger atau YouTuber yang mereka sering membuat konten-konten mukbang. Nah, kenapa tadi pertimbangan yang satu membahayakan dia secara medis, secara kesehatan, dan yang kedua nanti khawatir ditiru, diduplikasi. Harusnya itu ada teguran dari pihak KPI atau yang terkait karena ini satu hal yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat. Dan yang kedua khawatir nanti diduplikasi oleh orang lain, terutama anak-anak. Begitu, Bung Anggi. Jadi bukan hanya food vlogger ya Bung Iwan yang
tadi kalau Bung Iwan sampaikan cara makannya barbar, ternyata dunia politisi kita pun barbar akan kekuasaan gitu ya Bung Iwan. Oh iya ya, sampai pohon beringin juga dimakan Ya sekarang ini itu ya. kan ya. Baik Bung Iwan, dan bagaimana sebetulnya hukum mukbang dalam Islam? Kalau tadi Bung Iwan sudah menyampaikan adab makan dalam Islam. Lantas bagaimana hukum Iya. mukbang? Ya kembali ya pada kebiasaan orang Korea Selatan ya, kebiasaan opa-opa itu mereka makan itu akan sebetulnya tadi membangun kebersamaan ya ketika kemudian nggak bisa makan bareng karena terpisah oleh jarak ya, kemudian dibuat siaran video call. Ya, secara hukum nggak ada masalah bahwa kita tuh memang dalam agama juga dianjurkan tuh makan bersama. Jadi satu porsi untuk cukup untuk dua porsi cukup untuk tiga porsi. Dan Nabi sering mengajak dan mencontohkan kepada para sahabat untuk makan bareng-bareng, makan bersama ya, dan lebih barokah makan bersama. Oleh karenanya kalau kita bisa makan bareng dengan keluarga, dengan kerabat, itu jauh lebih baik dibandingkan makan sendiri. Atau ketika ada teman, ya kita ajak teman ikut makan dengan kita ya. Maka budaya-budaya di pesantren ya, satu nampan tuh bisa diserbu oleh 5 santri, itu satu hal yang juga yang cukup bagus dan memang begitulah tuntunan dari Nabi SAW. Tapi kalaupun nggak bisa makan bareng-bareng karena ya di tempat kerja ya seperti itu, yang nggak mesti mukbang lah, yang nggak mesti kemudian di video call dengan istri di rumah, dengan anak-anak di rumah seperti itu. Yang penting bahwasanya makan itu kita perhatikan zatnya halal, kemudian juga makan dengan cara-cara Islami dengan tangan kanan, baca basmalah, kemudian dimakan dari pinggir. Kalau makanan panas jangan dulu dimakan karena makruh, juga jangan ditiup karena makruh ya. Kemudian makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu adab-adab yang harus diperhatikan. Tentu menjaga makan itu halalan toibah. Bukan cuma halal tapi juga toib. Bukan cuma kenyang tapi juga asupan nutrisinya itu memang cukup dan dibutuhkan oleh badan kita. Nah, kalau kaum muslimin memahami konsep-konsep dan hidup termasuk dalam adab-adab makan, Masya Allah, sebetulnya kita itu hidup sehat, ya, hidup sehat dan juga punya perilaku atau pola makan yang sehat juga ya. Jadi kan kebiasaan banyak orang kita itu kan makan tapi seringkali tidak toib, halal sih ya, tapi nggak toib. Misalkan apa pagi-pagi sarapannya gorengan itu kan, itu halal, tapi kan kurang toib ya. Atau makan mie instan ya pakai nasi, emang itu kenyang, tapi itu kan juga nggak toib ya. Oleh karena itulah di sini kita sebagai Muslim wajib memperhatikan adab-adab makan dan jangan makan itu berlebihan, apalagi seperti maaf ya seperti binatang makannya itu. Kita sebagai Muslim ada adab-adab yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena dari makan saja bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan juga kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan. Jadi mudah-mudahan ini Ya, Bung. menjadi pengingat untuk kita bersama, karena tadi setiap aktivitas mudah-mudahan mendapat pahala kalau tadi ya yang disampaikan Bung Iwan sesuai dengan tuntunannya. Jazakallah Bung Iwan, mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.